Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya senantiasa memberikan kita, menganugerahkan kita, melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di antaranya nikmatul Islam wal iman. Di antaranya juga itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik wal hidayah sehingga Allah ta'ala kumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Yang alhamdulillah hari demi hari, waktu demi waktu, seiring berjalan tiada terasa yang namanya waktu ini. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih terus takdirkan kita duduk di tempat yang mulia. Kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin kita bakal duduk di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu sama-sama kita syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah ala ni'matul Islam. Ya Allah, alhamdulillah atas nikmat Islam yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Segala puji bagi Engkau ya Allah atas nikmat iman yang Engkau berikan kepada kita semua. Terus dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat tersebut, itu tanda bahwasannya Allah taala kepengen nikmat-nikmat tersebut tetap ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus limpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga nikmat tersebut mendorong dan membawa kita untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita baca daripada kitab dasar-dasar pemahaman agama ini sedikit lagi. Tinggal 2 kali pertemuan insyaallah kita bakal khatamin di kitab. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya insyaallah. Allah Ta'ala kasih kita barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja caranya biar Allah Ta'ala cinta sama kita? Yang pertama adalah memperbanyak salat sunnah dan ibadah. Ayo lihat, yang tahu sholat kita adalah diri kita masing-masing. Sholat kita, sholat sunnah-sunnah kita udah terpenuhi atau belum? Sunnah apa aja? Ya, adik-adik perlu tahu. Ya, sunnah nggak usah jauh-jauh. Ya, sunnah qobliyah ba'diyah, sunnah rawatib. Ya, ada sunnah, sholat sunnah yang sebelum sholat. Ada sholat sunnah yang dilakukan setelah kita sholat. Terus banyak daripada sunnah-sunnahnya. Di antara lagi apa? Sunnatul fajr, ya, sholat sunnah sebelum masuknya sholat subuh, ya, di waktu fajar, sunnatul fajr. Ya, sholat sunnah ketika masuknya sebelum kita sholat fajar, sholat subuh. Ya, itu fadilahnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rak'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, itu luar biasa. Jangan sampai kita tinggalin. Sebelum salat subuh, salat sunnah dulu 2 rakaat, habis bangun tidur sholat tahajud, sholat sunnah. Orang-orang para wali itu mereka diangkat menjadi wali itu kebanyakan mereka diangkatnya pada kapan? Pada waktu sepertiga malam.
pertengahan malam, jam 12 ke atas, jam 1 sampai fajar itu. Karena mereka para wali itu nggak tidur kalau malam. Mereka bermunajat, mereka salat tahajud. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di malam hari dikala orang-orang sedang tertidur. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, habis waktu kita untuk banyak tidur daripada banyak sholat, banyak ibadah. Oleh karena itu, bagaimana cara pengen agar kita mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Ta'ala cinta sama kita? Sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah? Sholat duha. Ada sholat duha nggak? Sholat. Ada yang sholat, alhamdulillah. Yang belum sholat, ayo sholat duha. Pengen rezekinya biar luas. La ghina ma'az zina wa la faqra ma'az salatid duha, kata Nabi Muhammad. La ghina ma'az zina. Orang yang berzina, na'udzubillah min dzalik, itu nggak bakalan jadi orang kaya, nggak bakalan dapat kekayaan. Wala faqra ma'as salatid duha, dan tidak akan menjadi orang yang fakir. Nggak bakalan jadi orang yang fakir, nggak bakal jadi orang yang miskin, orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha. Dijamin udah. Nggak bakalan jadi orang fakir. Makanya kalau kita lihat rezeki kita seret, kenapa duit kita nih tiap hari dapatnya sedikit banget, kadang-kadang nggak dapat sama sekali, rezekinya sempit. Karena kita nggak sholat duha. Udah ada resepnya dari Nabi Muhammad, sholat duha. Wala faqra ma'as salatid duha, nggak bakalan jadi orang fakir, orang yang sholat duha. Dan ibadah kita, zikir, sholawat dan lain sebagainya, itu yang mesti kita perhatikan. Lalu kemudian mengikuti dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomong cinta doang sih gampang. Ini cinta sama Nabi Muhammad, gampang nggak? Gampang, siapapun bisa mengatakannya. Tapi hakikatnya daripada cinta itu, kata ulama apa? Al-ittiba', mengikuti. Orang yang namanya cinta sama seseorang itu, dia ngikutin, dia perhatiin gerak-geriknya. Betul apa betul? Kita demen sama orang misalnya, lagi meminang seorang wanita misalnya untuk dijadikan istri. Oh, dia demen banget, dia senang, dia cinta, dia perhatiin terus. Begitu orang yang cinta sama seseorang, suami istri, seorang suami yang cinta kepada istrinya, dia perhatian. Istri belum makan misalnya, udah lapar, kasih tahu udah makan belum. Kebalikannya juga, seorang istri nanya suaminya baru pulang kerja, diperhatiin, tadi gimana, capek ya misalnya, pijitin misalnya, kasih minum. Itu bentuk mahabbah, cinta. Tapi yang namanya cinta itu al-ittiba', ngikutin. Lebih-lebih yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan seperti ini, kita ikutin. Apa saja yang harus kita ikutin? Yang pertama adalah ucapannya Nabi Muhammad, al-qaulu wal af'alu. Kemudian perbuatannya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, gerak-geriknya Nabi, cara Nabi minum bagaimana, minum pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri, itu diperhatikan, diikutin caranya Nabi Muhammad SAW dari A sampai Z. Nah, itu kita bakal dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, atau orang-orang soleh yang bergaul dengan mereka. Kalau kita sulit ingin mendapatkan kebaikan, sulit kita jauh misalkan dari yang namanya ibadah, males, udah gampangnya gini aja, udah rajin-rajin kita deketin yang namanya orang soleh. Dalam hal ini para ulama, para salihin, para habaib, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang soleh, kita ikutin mereka. Secara otomatis mau nggak mau kita bakal ikut. Kita bakal ngikut. Bahkan inda dzikrus salihin tanzilur rahmat wal barakat. Ketika kita mengingat orang-orang saleh, itu akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita baca
riwayat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya, kita baca, itu dapat turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang kita sebut adalah nama-nama kekasihnya Allah, nama-nama orang-orang yang soleh, yang dekat sama Allah taala. Otomatis rahmatnya Allah taala turun. Rahmatnya Allah taala turun apa? Hati kita tergugah untuk selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah taala, pengen selalu ingat dalam kebaikan, kumpulnya sama orang soleh. Jangan kumpul sama orang ahli maksiat, jangan kumpul sama orang-orang yang gak bener. Seorang itu bagaimana teman duduknya, bagaimana rekannya. Dia duduk sama siapa? Dia duduk sama orang yang pandai besi, orang tukang besi, ya tiap hari pukul besi, bikin besi, dibuat apapun pakai api panas, kan bau. Kumpulnya sama tukang besi, ya bau besi. Tapi kalau kita kumpulnya sama tukang minyak wangi, sama orang jual minyak wangi, otomatis kita nggak jual minyak wangi, kita duduk sama mereka, dapat baunya, wanginya, harumnya dapat minimal. Nah, itu perumpamaannya. Kumpul sama orang-orang saleh. Kemudian menanamkan di dalam hati rasa kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik manusia maupun hewan. Jangan ada manusia lebih-lebih, sama hewan pun Nabi Muhammad SAW rahmatnya bagaimana? Nabi Muhammad itu seorang nabi yang demen yang namanya kucing, al-hir. Bahkan salah satu sahabatnya Nabi yang banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Terkenal Abu Hurairah, kalau kita baca hadis-hadis itu ada riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu nama aslinya bukan Abu Hurairah, tapi nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa beliau dijuluki dengan Abu Hurairah? Karena demen sama yang namanya kucing. Abu itu bapak artinya, Hurairah artinya kucing, bapaknya kucing. Sehingga itu bajunya, lengan bajunya Abu Hurairah itu modelnya lengan bajunya lebar. Pernah lihat gak? Lengan baju jubahnya itu, gamisnya itu lebar, sehingga kucing itu bisa masuk ke sini, tidur di tangan dengan bajunya Abu Hurairah itu. Saking sayangnya sama kucing, rahmat sama makhluk, luar biasa. Apalagi daripada mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu bisa berbicara dengan makhluk, makhluk daripada hayawan, baik benda mati maupun hidup. Kayu mimbar yang riwayatnya terkenal itu, dalam kisah-kisah tentang al-jiz'u hanna ilaih, potongan kayu itu merintih ketika itu diganti kayu mimbar yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW untuk khutbah, diganti dengan yang lain, sehingga kayu tersebut merintih dan menangis. Kenapa? Berpisah daripada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tuh kayu bisa nangis, benda mati menangis, sehingga oleh Nabi Muhammad SAW diusap, itu kayu dilus. Bahkan diriwayatkan kalau itu kayu kagak dilus sama Nabi Muhammad SAW, itu rintihan akan terdengar terus sampai yaumil qiyamah. Itu rintihan daripada kayu tersebut terdengar oleh para sahabat ketika itu. Sahabat pada dengar. Itu kalau nggak dielus sama Nabi Muhammad, apa kalau orang tua kalau anak nangis diapain namanya? Diemong ya, diapain? Diapain namanya? Ya, begitulah. Nah itu begitu kayu merintih, menangis, berpisah dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, itu pelajaran buat kita, menanamkan di dalam hati kita rasa kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesama muslim. Yang tua menyayangi yang kecil hormat sama yang lebih tua, nggak kurang ajar. Cium tangan ketemu saudaranya, ketemu ayah, ibu, setiap hari kita salaman. Jangan salaman lebaran dong bersalaman.
ketemu pamannya udah lebaran baru salaman silaturahmi, giliran hari-hari biasa ketemu biasa aja. Bahkan ya kita perhatikan zaman sekarang ini, seorang anak sama pamannya, ada yang namanya paman ini, paman saudara ayah atau saudara ibu. Paman itu bimanzilatil ab, kedudukannya seperti seorang ayah. Banyak tren-tren sekarang modelnya begitu. Muslim, ini orang muslim, tapi ketika salaman sama pamannya dia bukan cium tangan, tapi dia berjabat tangan biasa kayak gini. Ada yang pakai jidat. Nah, kita dulu pernah jelasin nih masalah salaman cium tangan. Pakai hidung, dihirup gitu. Jangan pakai jidat. Apalagi pakai pipi misalnya. Model tren sekarang model begitu, lihat di sinetron, lihat ini. Nggak ada ajaran Nabi Muhammad, nggak ngajarin model begitu. Cium tangan, jabat tangan orang tua. Lebih afdolnya bagaimana? Bolak-balik. Atas tangannya, kemudian telapak tangannya orang tua kita cium. Kemudian kaki orang tua kita cium. Ini berkah, letak daripada keberkahan kita dunia dan akhirat. Pengen berkah dunia, akhirat, itu hormatin yang namanya orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk kita mudah di dalam melaksanakan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala cinta kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, selanjutnya kita baca daripada kitab Akhlaq lil Banin. Ini juga udah tinggal satu bab lagi ya, terakhir. Ada 2 bab lagi. Satu bab lagi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Jadi nanti pas di penutupan sekalian tasyukurannya, tasyukuran khataman. Khataman kitab, alhamdulillah ya. Jadi 2 kitab kita udah khatam nih. Insyaallah kita Syawal udah pakai kitab yang baru. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'a Harun ar-Rasyid wa ladaihi al-amin wal ma'mun 'inda ustadzin 'allamah ismuhu al-Kisai. Dikisahkan Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau kita dengar kisahnya, Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang masya Allah kepemimpinannya Harun ar-Rasyid. Beliau punya 2 anak putra, namanya Amin dan Ma'mun. Al-Amin dan Al-Ma'mun namanya. Amin Ma'mun. Suatu hari belum mengirim anaknya, mengutus anaknya itu mengirimkan kepada seorang guru, inda ustadzin 'allamah. 'Allamah ini jamaknya daripada alim. Kalau alim, tapi 'allamah di atasnya alim. Pengetahuannya udah luar biasa. Seorang ulama. Ini orang tua mondokin anaknya. Ceritanya, Harun ar-Rasyid punya anak di pesantrenin sama seorang syekh namanya Al-Kisai. Nama gurunya adalah Al-Kisai. Faqama al-ustadzu dzata yaumin. Suatu hari Al-Kisai ini gurunya Amin dan Ma'mun, beliau berdiri ingin berangkat ke suatu tempat, liyakhruja min indihima. Beliau pengen keluar. Fatasabaqa ila na'laihi. Lalu apa? Ketika itu Amin dan Ma'mun, beliau berlomba-lomba untuk menuju ke sandal gurunya, pengen ngambilin sandal gurunya. Akhirnya watanaza'a ala taqdihima ilaih. Lalu dia berselisih antara Amin dan Ma'mun, dia selisih, dia ribut. Ana aja udah yang ngambil, jangan, ana yang ngambil. Berebut, pengen bawain sandal gurunya. Thumma istalaha ala an yuqaddima kullu wahidin minhuma wahidan minan na'al. Akhirnya setelah bermusyawarah, keluarlah hasil daripada salah satu dari keduanya itu, Amin dan Ma'mun, dia bawa satu-satu sendalnya. Yang satu bawa sendal yang kanan, yang satu bawa yang kiri, biar adil, biar sama-sama bawa udah. Fasami ar-Rasyid bidzalik. Ayahnya Amin dan Ma'mun mendengar akan hal tersebut yang dilakukan oleh anaknya. Harun ar-Rasyid dengar nih anaknya begitu. Fa arsala ilaihi.
Kemudian datang, diutus kepadanya. Faqala lahu man a'azzun nas. Maka dikatakan, ditanya kepada beliau, man a'azzun nas? Siapa orang yang paling mulia? Galal Amirul Mukminin, Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, beliau menjawab, galala, tidak ada. Enggak ada orang yang paling mulia. Bal a'azzun nas man yatasabaqu auladu Amirul Mukminin la taqdimina alaihi. Akan tetapi orang yang paling mulia adalah orang yang berlomba-lomba dari anaknya Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid di dalam mengambil sendalnya gurunya. Beliau omongin, nih yang paling mulia nih anak-anaknya, yaitu Amin dan Ma'mun. Ditanya, orang yang paling mulia siapa? Enggak ada. Nih yang paling mulia yaitu Amin dan Ma'mun. Ada yang ini. Kemudian fasta'allah mal ustadzul amr. Akhirnya risau gurunya dengar kayak begitu. Al-Kisai dengar akan hal tersebut. Dia pikir, kenapa ini anak berdua pengen ngambil sendal gurunya, dikirain. Wa dhanna annahu akhta. Dia kira muridnya tadi salah. Wa arada an yamna'huma min dzalik fil marratil ukhra. Di waktu yang lain, gurunya yaitu Al-Kisai, beliau ingin mencegah keduanya, yaitu Amin dan Ma'mun, untuk mengambilkan sendalnya lagi. Udah, kalau gitu anak nggak boleh lagi dia ngambil sendalnya. Faqala Ar-Rasyid, maka Harun Ar-Rasyid mengatakan kepada gurunya, kepada Al-Kisai, "Lau mana'tahuma li'itabuka itaban syadidan." Kalau misalkan engkau larang keduanya, maka engkau menghukumnya dengan hukuman yang berat. Fa innahuma lam yaf'ala syai'an. Sesungguhnya mereka berdua tidak melakukan sesuatu yasqutu min qadrihima, yang menjatuhkan martabatnya. Ente jangan begitu, kata Harun Ar-Rasyid. Yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang menjatuhkan martabatnya. Anaknya ngambilin sendal gurunya, itu bukan sesuatu yang hina, kata Harun Ar-Rasyid. Bal innahu yazidu min syarafihima. Akan tetapi hal tersebut menambahkan daripada kemuliaan keduanya. Ya begitu. Seorang murid memang harus mesti hina di hadapan gurunya. Jangan betantang betenteng, mentang-mentang muridnya lebih pintar daripada gurunya, pengen seenaknya aja. Jalannya luar biasa depan gurunya, ngangkat dadanya misalnya, ngangkat kepalanya. Sombong dia. Enggak kayak gitu. Khidmah. Nah, ini cerita khidmah. Seorang murid nih bantu gurunya. Hal-hal alhamdulillah nih kalau kita lihat di pesantren-pesantren, baik di Jawa Barat maupun di Jawa Timur, di pondok-pondok Jawa biasanya itu begitu. Sendal gurunya kalau masuk ke dalam, misalkan nyampe ke masjid mau ngajar, sendal gurunya udah dirapihin. Ketika misalkan gurunya mau pulang, diambilin sendalnya. Begitu, memang adab, ini adab. Tidak menghilangkan daripada kemuliaan orang yang melakukan tersebut. Bahkan orang yang melakukan hal tersebut menjadi mulia. Allah Ta'ala angkat derajatnya. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah diri, rafa'ahu Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya. Wa man takabara wada'ahu Allah. Barang siapa yang sombong, maka Allah Ta'ala akan hinakan dia. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya iblis. Dia sombong, Allah Ta'ala hinakan dia, masukkan ke dalam neraka dan dikutuk sampai anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan terkecoh. Ada yang ngomong husnudzan dengan apa? Syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati nih. Ente kalau nonton YouTube, nonton tayangan-tayangan mesti disaring ya. Ini Anda sampaikan dalam hal ini. Mesti kita luruskan. Siapapun orangnya, nggak ada husnudzan nama syaitan, nggak ada kayak begitu. Suudzan, nama syaitan tempat keburukan. Bagaimana kita mau husnudzan dengan mereka? Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Mesti kita bentengi diri kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang kuat, keimanan. Jangan melenceng ke sana ke sini ngikutin tren. Yang mana yang paling viral sekarang nih? Kita ikutin. Jangan.
Hati-hati. Ini kaitannya dengan akidah. Salah-salah kita bisa kufur. Na'udzubillah min dzalik. Wahakadha. Waqad kafatuhuma ala adabihima. Maka aku telah mencukupi mereka berdua atas adab mereka berdua. 20 alfa dinar. Aku mengupah kepada Harun ar-Rasyid, bilang sama gurunya. Dia ngelihat anaknya beradab sama gurunya kayak begini. Sama abahnya dikasih hadiah anaknya sebanyak 20 alaf dinar. 20.000 dinar. Wah, gede nih 20.000 dinar. Berapa juta sekarang nih, gede banget dinar. 1 dinar aja berapa udah? Mata uang sekarang paling besar itu adalah Kuwait, dinar Kuwait itu 40 sekian ribu per per dinarnya itu. Kuwait itu, masya Allah. Dikasih hadiah sama abahnya karena anaknya berakhlak mulia. Walaka 10.000 dirham. Kemudian gurunya tadi, nih buat engkau juga 10.000 dirham. Mata uang zaman dulu dinar sama dirham. Gurunya dikasih juga, nih ente udah ngajarin anak-anak, anak kasih ente 10.000 dirham. Ala husni ta'dibika lahuma, atas didikan yang baik engkau terhadap mereka berdua kepada anakku. Ini gambaran contoh ya. Gambaran contoh seorang orang tua, seorang wali, misal wali murid atau wali santri yang mondokin anaknya atau menyekolahkan anaknya, harus punya rasa terima kasih sama gurunya. Selain beb, anak kan udah bayaran SPP misalnya. Selain daripada ini nih, biar dapat berkahnya di situ. Guru Al-Faqir juga ngajarin begitu dulu. Guru aneh ngajarin. Guru kita butuh apa sekarang? Lagi bangun pesantren, lagi pengen bangun asrama buat anak-anak santri belajar misalnya. Lagi bangun masjid, kita bantu. Apa yang perlu kita bantu? Ayo kita bantu. Nah, dengan kita membantu itu mempengaruhi daripada keberkahan anak kita. Kita orang tua belajar di mana anaknya, apapun, semampu apapun yang kita bantu, kita bantu. Niatnya apa? Biar anaknya jadi barakah. Contoh, Harun ar-Rasyid punya anak namanya Amin dan Ma'mun. Dia berterima kasih kepada gurunya yang telah mengajarkan adab. Wa hukiya anna Harun ar-Rasyid aidan. Lalu kisah yang terakhir ini kisah lain juga tentang daripada Harun ar-Rasyid juga masih ceritanya. Ba'atha ahada abnaihi ilal Asma'i. Beliau mengutus salah satu anaknya untuk belajar kepada seorang guru yang bernama Al-Asma'i. Liu'allimahu ilma wal adab, untuk belajar ilmu dan adab. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsil rijlahu. Suatu hari dia ngelihat gurunya lagi wudu. Suatu hari dia ngelihat gurunya sedang berwudu dan gurunya sedang membasuh kakinya. Wa ibnul khalifah yasubbul ma'a ala rijlihi. Lihat coba. Anaknya seorang khalifah, anaknya Harun ar-Rasyid, yasubbul ma'a ala rijlihi. Dia menuangkan air untuk gurunya. Gurunya lagi wudu, lagi nyuci kaki, dia yang nuangin airnya. Dulu nggak pakai keran. Kalau zaman sekarang nggak pakai keran. Dulu kan muridnya megangin air, megangin timba, terus dituangin airnya. Ini dikatakan apa? Ibnul Khalifah, anaknya seorang khalifah. Kalau mau dibahasakan apa diartikan? Anaknya presiden. Anaknya presiden nuangin air. Kalau kata orang misalkan, wah nggak pantas, nggak ada kayak begitu, nggak berlaku. Ketika kita belajar, yang namanya guru itu udah. Kita ini di bawahnya guru, nggak ada apa-apanya. Apapun yang diperintahkan oleh guru kita, kita harus turutin daripada guru kita perintahnya. Fa'atab al-Asma'i fi dzalika biqaulihi innama ba'athuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu. Maka Syekh Al-Asma'i mengatakan dia ditegur akan hal tersebut. Biqaulihi innama ba'athuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu.
Aku ini mengutus kepadamu, mengirimkan anakku kepadamu untuk engkau ajarkan, untuk belajar kepadamu, dan engkau ajarkan adab kepadanya.